Saudara, kita itu sebetulnya punya banyak harta. Harta ada harta bergerak, ada harta tak bergerak. Tak bergerak itu contoh misalnya tanah, itu harta. Yang bergerak misalnya adalah uang. Tapi saudara, kita juga punya banyak harta yang lain, banyak sekali saudara. Salah satunya adalah puji-pujian, ini adalah harta. Waktu kita sedang bersusah hati, kita bisa nyanyi, terhiburlah kita. Waktu kita sedang bersuka cita, kita bersuka cita lagi. Ini harta loh saudara, sangat mahal sekali. Dan juga saudara, teman juga adalah harta saudara. Ya, teman juga adalah harta yang seringkali kita nggak anggap. Padahal itu lebih penting bahkan daripada harta bergerak dan harta tak bergerak kita. Saudara, mari ya kita terus pikirkan kebaikan Tuhan. Kita ini banyak harta saudara. Saudara, mari kita bersama-sama kita membuka Alkitab, firman Tuhan. Kita melanjutkan yang kemarin, yaitu kita baca dari Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 10 hingga ayat yang ke-18. Lukas pasal yang ke-16 ayat 10 hingga ayat yang ke-18, melanjutkan yang kemarin ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Mari kita baca dengan seksama, dengan tempo yang agak lambat, supaya kita bisa mengerti ayat-ayat atau kalimat-kalimat yang cukup sulit ini. Lukas 16 ayat 10, saya membaca 10, saudara 11 bertanggapan hingga 18. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Minta tolong song leader di maju. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan, dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, dia berbuat zina. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu, bacalah hati kami sekarang ya Tuhan. Dengan ayat-ayat yang tidak mudah bagi kami untuk mengerti. Berikanlah roh-Mu yang kudus ya Tuhan, pengertian kepada kami, agar kami dapat mengertinya. Dan kiranya ya Tuhan, Kau juga tolong kami, bukan hanya mengerti, tapi menjalankan apa yang kami mengerti. Dan pakailah hamba-Mu yang lemah ini. Dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, ada hubungan yang sangat erat sekali antara ayat 1 sampai ayat 9 dan dengan ayat yang baru saja kita baca, yaitu ayat 10 hingga ayat yang ke-18, saudara. Perikop sebelum ini, saudara, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang bendahara yang tidak jujur. Dan perumpamaan ini banyak membahas tentang uang. Saudara, hari ini kita akan membahas tentang uang salah satunya, saudara. Salah satu adalah perpuluhan. Kenapa? Karena ada kaitan yang sangat erat dengan ayat yang baru saja kita baca. Saudara, terus terang saja, saya paling gak suka khotbah soal uang, saudara. Paling gak suka. Saya lebih suka khotbah yang lain selain uang, saudara. Tapi hari ini adalah harus khotbah tentang uang, karena ada kaitan dengan uang, saudara. Nah, perumpamaan, saudara, yang kemarin itu banyak bahas tentang uang. Dan uang itu, saudara, yang menjadi penyebab dia dipecat. Karena kamu itu memboros-boroskan uang perusahaan, maka kemudian kamu dipecat. Nah, si bendahara itu, saudara, dengan memanfaatkan uang juga,
Yaitu dengan cara dia memotong nasabah-nasabahnya, hutang-hutangnya. Dan juga saudara akhirnya menolong dia dari kesulitan. Nah saudara, kemudian lalu si tuan itu memuji bendaharanya yang tidak jujur itu. Kenapa? Karena dia telah bertindak dengan cerdik dan bertindak dengan sangat-sangat lihai sekali saudara. Dan kemudian dilanjutkan saudara bahwa anak-anak dunia lebih cerdik daripada anak-anak terang. Dan kemudian Tuhan Yesus lanjutkan saudara dan berkata, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah. Tadi yang ke-10 saudara, Yesus berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia juga setia dalam perkara-perkara besar saudara. Artinya saudara, kita harus setia atau bisa dipercaya dalam soal-soal yang kecil dulu. Saudara, kebanyakan persoalan besar saudara, itu terjadi bukan karena soal-soal besar, tapi karena soal-soal kecil saudara. Nah di dalam bagian ini saudara, Yesus kemudian banyak membahas tentang uang. Banyak bahas tentang uang saudara, tapi maksudnya saudara bukan kaya dengan uang, bukan. Yesus banyak membahas tentang uang, tapi yang jauh lebih penting dari uang saudara. Kenapa saudara? Karena saudara, arti sebuah kesetiaan, Yesus membahas ini yang menjadi poinnya. Arti sebuah kesetiaan, kepercayaan, dan kekayaan rohani. Dan uang saudara cuma dijadikan sebagai contoh, sebagai alat oleh Tuhan Yesus untuk melukiskan arti sebuah kesetiaan. Kenapa pakai uang saudara Yesus? Karena uang saudara itu bisa mengukur apakah seseorang itu setia atau tidak setia saudara. Uang itu juga begitu penting bagi setiap orang. Dan setiap orang setiap hari pasti berurusan dengan uang. Segala sesuatu itu perlu uang saudara. Dan uang juga saudara bisa membuat orang tersenyum atau kurang tersenyum loh. Dulu pada waktu anak saya masih kecil saudara, ke dokter anak di Jakarta. Dan kemudian itu berharga 35.000 dulu saudara, itu sekitar tahun 2000. Cukup mahal saudara. Dan kemudian iseng-iseng saya ke poliklinik Husada, goceng saudara. Dokternya sama. Waktu saudara ke poliklinik yang goceng pada waktu itu, kemudian saya tanya sedikit saudara, enggak mau jawab. Sudah, kamu beli saja obatnya. Dok, boleh tanya kenapa obat ini? Sudah, kamu beli saja. Enggak mau banyak tanya, enggak mau jawab saudara. Dan kemudian saya bilang sama dia, dok, ternyata uang itu ya bisa merubah orang loh. Bisa merubah sikap seorang dokter loh. Oh, kenapa? Karena dokter ingat gak saya, kira-kira bulan lalu ke tempat Anda, di tempat praktek Anda, itu Rp35.000. Oh, dokter sangat ramah luar biasa. Di sini ternyata dokter, waduh, enggak ada ramah-ramahnya. Wah, dia terkejut sekali saudara. Uang itu saudara, itu bisa membuat orang tersenyum atau tidak tersenyum. Dan uang saudara itu bisa membeda-bedakan kelas seseorang. Tetapi saudara, uang itu bukan yang paling penting. Uang bukan yang paling penting saudara. Saudara, saya mau tanya saudara, kita siap atau tidak saudara pegang uang? Jangan kira saudara, pegang uang itu tidak perlu ilmu, tidak perlu hikmat. Harus perlu hikmat saudara. Yang paling bahaya bukan soal punya uang atau tidak punya uang, tetapi bagaimana sikap kita terhadap uang saudara. Saudara, salah satu alat ukur kerohanian adalah saudara, uang. Saya ulang, salah satu alat ukur kerohanian seseorang adalah bagaimana sikapnya terhadap uang. Saudara, apakah kita siap memegang uang saudara? Khususnya memegang uang banyak, kita siap atau tidak? Kalau tidak siap saudara, lebih baik jangan. Kenapa? Karena uang itu bisa menghancurkan. Ada satu orang orang biasa-biasa, kena lotre saudara. Wah, itu jutaan dolar, kaget dia, kena lotre jutaan dolar. Wah, kaya mendadak saudara. Kemudian apa yang dia lakukan? Foya-foya. Dulu kalau jajan harga berapa dolar, sekarang berapa ratus dolar. Saudara, kalau ke mall bisa berapa miliar saudara, sekali habis saudara. Akhirnya apa saudara? Jatuh miskin dan lebih miskin daripada sebelum dia mendapatkan lotre. Kenapa? Karena tidak siap menerima uang banyak saudara. Hati-hati saudara. Kalau saudara minta kaya, hati-hati.
Tanya dulu, siap kaya atau tidak saudara? Kalau tidak siap, jangan saudara. Saudara, punya uang itu mirip dengan punya anak. Waduh, kok bisa ya punya uang mirip dengan punya anak? Saudara, tanggung jawab terhadap uang juga mirip dengan tanggung jawab terhadap anak saudara. Banyak orang pingin nikah, padahal tidak siap nikah. Akhirnya saudara, rumah tangga hancur lebur, kacau balau. Rumah seperti neraka. Kenapa? Mau nikah tidak siap nikah saudara. Sesudah nikah maka kemudian pingin punya anak. Tetapi saudara tidak siap punya anak. Akhirnya saudara, sesudah punya anak akhirnya anak terbengkalai. Anak menjadi rusak. Anak kemudian menjadi hancur lebur saudara. Kenapa? Karena pingin punya anak tetapi tidak siap punya anak saudara. Hati-hati saudara, punya anak itu bisa dapat bahagia plus dapat bahaya. Punya anak, bahagia, begitu melahirkan, bahagia banget saudara. Bahagia, tapi juga plus bahaya. Kenapa? Karena kita melahirkan juga manusia berdosa saudara. Anak akan menjadi liar jikalau kita tidak didik dengan baik-baik saudara. Berapa banyak kemudian anak-anak yang liar saudara. Kenapa? Itu lupa itu manusia berdosa. Itu bahkan seperti kuda liar saudara. Itu harus pakai dengan tali kekang supaya tidak menjadi liar. Akhirnya menjadi liar. Akhirnya kemudian apa saudara? Menyesal punya anak. Dulu ada satu orang laki-laki, tidak punya anak. Kemudian doa minta sama Tuhan, Tuhan kasih anak, kasih anak, kasih anak. 10 tahun kemudian Tuhan dengar doa dia, dapat anak saudara. Dia begitu bahagia sekali. Tapi kemudian saudara, anaknya tumbuh makin besar, tidak terdidik saudara. Akhirnya menjadi penjahat besar anaknya. Kemudian si ayah tidak bisa lagi mengendalikan dia. Kemudian dia masuk kamar lagi, dia doa saudara. Tapi kalimat doanya beda. Kalau dulu, Tuhan aku minta anak. Sekarang saudara, Tuhan aku menyesal, aku minta anak dulu saudara. Kenapa? Karena tidak siap punya anak. Orang punya anak saudara tidak bisa membedakan antara memanja dengan mengasihi. Kita pikir mengasihi padahal memanja saudara. Kita pikir saudara, juga kita seringkali tidak bisa bedakan antara marah dengan mendidik, kita tidak bisa bedakan saudara. Ada orang sebenarnya marah tapi bilang saya sedang mendidik. Saudara, berapa banyak anak sudah terluka hatinya. Kenapa? Karena orang tuanya marah secara tidak terkendali saudara. Berapa banyak anak yang terluka hatinya saudara. Karena orang tua marah secara tidak terkendali saudara. Bahkan juga berapa banyak murid terluka hatinya. Karena guru mendidik marah itu secara tidak terkendali saudara. Kita bersyukur tadi Pak Jemi, dia mendidik apa? Dia mendidik anak sekolah minggu. Wah ini pendidikan begitu tinggi, cuma ngajar anak sekolah minggu. Enggak perlu kita rasa bagaimana saudara. Kenapa? Karena Yesus Tuhan, profesor terbesar, dia mendidik anak-anak saudara. Maka kita bersyukur saudara, di reform itu, guru sekolah minggu itu pendidikan tinggi kebanyakan. Kenapa? Karena Yesus itu adalah yang tertinggi, dia mau mengajar anak-anak saudara. Bagaimana cara Yesus mendekati anak? Bagaimana cara Yesus mengajar anak saudara? Sehingga kemudian anak-anak suka kepada Yesus. Saudara mesti hati-hati ya, kalau misalnya anak enggak suka sama kita, mesti hati-hati saudara. Kenapa saudara? Kita mesti pikir, kenapa ya kok anak-anak gak suka sama kita saudara? Kenapa? Mungkin saudara muka kita jutek terhadap anak. Mungkin kan kita gak peduli sama anak saudara. Mungkin kita sesuatu hal yang betul-betul anak gak suka sama kita saudara. Saudara, anak itu seorang manusia. Itu bukan benda saudara. Itu dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan kita harus tanggung jawab kepada Tuhan yang sudah kasih kepercayaan begitu besar kepada kita saudara. Nah kalau saudara, anak adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita, demikian pula dengan uang. Saudara, uang adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Kalau kita tahu saudara bahwa uang adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan, apakah kita siap terima kepercayaan itu? Kalau kita tidak siap saudara, apakah kita berani terima kepercayaan itu? Lebih baik saudara kita sedikit uang daripada saudara tidak ada Tuhan sama sekali.
Ada orang punya banyak uang, saudara, tapi tidak ada Tuhan sama sekali. Buat apa, saudara? Ada orang sedikit uang, tapi dia ada Tuhan. Hidupnya tetap berbahagia. Kenapa? Karena yang jadi Tuhan adalah Tuhan dan bukan uang, saudara. Saudara, uang itu bukan perkara besar. Itu cuma soal kecil, saudara. Yang besar itu apa? Bernama kerohanian. Itu perkara besar, saudara. Kalau soal yang kecil saja kita tidak bisa dipercaya, bagaimana dengan soal yang besar, saudara? Bila soal kecil saja kita tidak benar, bagaimana dengan soal yang besar, saudara? Apa yang dimaksud bahwa uang itu soal kecil, saudara? Saya bilang tadi bahwa uang itu bukan perkara besar, itu soal kecil. Tapi apa yang dimaksud uang adalah soal kecil, saudara. Kita pikir, saudara, untuk apa Tuhan berikan uang kepada kita? Dan apakah kita sadar, saudara, bahwa semua uang itu adalah milik Tuhan? Dan kalau kita sadar semua uang adalah milik Tuhan, saudara, maka kita mengerti mengapa Tuhan memberikan uang kepada kita. Saudara, tentang uang Tuhan sudah memberikan perintah supaya mengembalikan, menyerahkan 1/10 itu kembali kepada Tuhan, saudara. Nah, saya ngomong perpuluhan sekarang. Saudara, apakah kita mau setia kepada perintah Tuhan yang sudah memberikan kita uang, saudara? Kalau kita mau setia sama yang kecil-kecil, saudara, maka kemudian nanti kita baru bisa setia kepada hal-hal yang besar. Saudara, Tuhan berikan perintah, kembalikan 1/10, saudara. Kalau kita setia sama yang beginian, baru kita bisa setia sama soal-soal besar, saudara. Pertanyaannya, apakah 1/10 itu besar, saudara? Yang pertama kita mesti ingat, jangan 1/10-nya, tapi 9/10-nya, saudara. Itu besar sekali, 9/10. Dan Tuhan berikan, saudara, 9/10 itu buat kita. Dan 1/10 itu kecil, saudara. Kita tidak boleh punya motivasi. Kalau kita berikan perpuluhan, maka Tuhan akan berikan kita puluhan kali lipat. Tidak bisa. Itu bukan ajaran Alkitab. Itu adalah ajaran teologi sukses. Ajaran teologi kemakmuran, saudara. Itu ajaran separuh benar. Seorang ilmuwan berkata, saudara, yang separuh benar itu selalu menyesatkan. Berapa banyak orang Kristen kecewa, saudara? Aku sudah berikan persembahan begitu besar kepada engkau. Mana janjinya? Engkau kembalikan kepada aku puluhan kali lipat. Mana janjinya? Akhirnya, saudara, dia menjadi kecewa kepada Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah janji, kamu kasih saya 10, saya kasih 100, tidak pernah janji, saudara. Yang Tuhan perintah, saya kasih kamu 100, kembalikan saya 10. Itu betul, saudara. Saudara, ajaran teologi sukses itu ajaran separuh benar. Yang separuh benar itu pasti menyesatkan dan nanti bisa mengecewakan orang, saudara. Saudara, seringkali orang waktu memberikan persembahan perpuluhan misalnya, saudara, berlomba-lomba. Kenapa? Karena janji, saudara. Tuhan tidak pernah janji. Mereka adalah orang-orang yang tidak belajar Alkitab. Dan mereka comot-comot ayat Alkitab untuk mendukung teori mereka, saudara. Saudara, kalau kita bisa setia sama soal kecil, saudara, yaitu uang, maka kita juga baru bisa setia kepada soal besar. Kemudian, saudara, Tuhan beri kita soal yang lebih besar. Yaitu apa, saudara? Namanya kekayaan rohani. Atau pengenalan akan Tuhan, saudara. Kalau soal yang kecil saja kita tidak bisa dipercaya, saudara. Kita tidak setia. Bagaimana Tuhan percayakan soal besar akan memberikan kekayaan rohani kepada kita kalau kita tidak setia sama soal kecil, namanya uang, saudara. Ada satu orang miskin, pinter banget, dan kemudian rajin pelayanan luar biasa, pinter banget. Dan kemudian ketika kuliah, kerja, begitu kerja kemudian tidak kasih perpuluhannya. Dan kemudian, saudara, akhirnya karir meningkat luar biasa pesat. Begitu gaji besar, saudara, kemudian tidak juga kasih perpuluhannya. Dan pelan-pelan, saudara, dia mulai makin jauh dari Tuhan, saudara. Dia mulai longgar imannya. Pertama, dia tidak setia memberikan yang Tuhan beri kepada dia. 1/10 tidak setia, saudara. Dan kemudian yang kedua, mulai dekat-dekat dengan dosa. Mulai dekat-dekat dengan pergaulan yang tidak baik, saudara.
Saudara juga harus hati-hati. Waktu saudara bergaul sama orang, lihat ini baik atau tidak baik, saudara. Tadi malam ketika kami ke rumah Pak Hoki, wah lewat itu jalan situ tuh. Begitu lihat, rame banget itu mobil, saudara. Tengah malam rame banget itu mobil. Lalu kemudian akhirnya pulang lewat sebelah sana. Rame banget, saudara. Lalu kemudian akhirnya saya tanya Pak Hong, mobil apa ya? Dugem lah Pak. Dugem. Saudara ingat, teman itu saudara, itu bisa menjerumuskan kita, saudara. Waktu kita punya teman, lihat-lihat saudara, ini teman yang baik atau tidak baik, saudara. Kenapa? Itu bisa melonggarkan iman kita. Dan kemudian saudara, akhirnya apa? Akhirnya mulai longgar, dan mulai longgar. Akhirnya meninggalkan Tuhan, saudara. Kenapa? Karena dia tidak setia pada soal kecil. Dan Tuhan tidak beri dia soal yang besar, saudara. Tidak setia pada soal kecil akan merambat menjadi soal yang besar, saudara. Itu contoh ekstrim kiri. Kemudian saudara ada contoh yang sangat baik. Quaker Oats. Saudara yang sudah berumur tahu, saudara. Quaker Oats, ya, oat merek Quaker yang orang tua pakai topi itu, saudara. Itu adalah seorang yang sangat rohani sekali, saudara. Waktu dia ditanya, berapa persembahan kamu rata-rata tiap bulan? Dia berkata bahwa selama lebih dari 40 tahun saya persembahkan 70 sampai 90% penghasilan saya kepada Tuhan. Dan kemudian dia bilang, akan tetapi saya tidak pernah berhasil melebihi dia. Dia selalu memberi lebih banyak daripada saya, saudara. Quaker Oats. Seorang yang sangat jujur, sangat cinta kepada Tuhan, sangat setia kepada Tuhan dalam urusan yang kecil, saudara. Maka kemudian Tuhan berikan kepada dia, percaya kepada dia soal yang besar, saudara. Dan dia bukan cuma diberikan kepercayaan yang besar, saudara. Diberikan uang, kemudian dia menjadi kaya dengan kerohanian, saudara. Kenapa? Karena dia mulai dengan kesetiaan pada soal yang kecil, saudara. Tuhan itu tidak pernah lihat berapa besar persembahan kita. Tuhan lihat hati kita. Tuhan lihat kesetiaan kita, saudara. Tuhan tidak pernah janji, kalau kamu kasih saya kembalikan berkali lipat. Enggak, saudara. Tuhan tidak pernah janji, kalau kamu kasih saya kasih kamu kesehatan jasmani besar. Enggak, saudara. Tapi Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar jikalau kita sudah setia pada hal-hal yang kecil, saudara. Seorang bernama Stonewall Jackson, saudara, dia adalah seorang top yang dilahirkan dari keluarga miskin. Poin saya adalah apa, saudara? Uang itu bisa jadi alat penguji. Apakah kita bisa dipercaya atau tidak? Saudara, waktu dia masih anak-anak Stonewall Jackson, dia bisa mencari ikan dan menjualnya. Nah, suatu hari ada seorang penunggang kuda, kemudian dia melihat anak ini, saudara, menangkap ikan yang besar. Kemudian sepenunggang kuda, wah kepingin beli. Saya beli ikan kamu yang besar itu. $1 bagaimana? Itu mahal, saudara. Stonewall yang kecil bilang, enggak. Kenapa? Karena Tuan X telah setuju membeli semua ikan saya seharga 50 sen. Dan dia telah membeli sejumlah besar ikan-ikan kecil saya yang berhasil saya tangkap. Saya kira dia pun, si Tuan X itu layak menerima ikan besar ini. Wah, si penunggang kuda, saudara, naikkan. Bagaimana kalau $1,5? Bayangkan ya, $1 dan kemudian banding 50 sen, saudara. Saya naikkan $1,5. Si anak bilang, enggak mau. Pokoknya saya mau jual kepada Tuan itu, saudara. Anak itu sebetulnya masih bisa dapat uang lebih besar, tapi ini enggak mau. Kenapa? Karena anak itu seorang yang dapat dipercaya. Integritas tinggi sekali, saudara. Pada waktu banjir besar di Thailand berapa tahun lalu, saudara, itu besar sekali di Thailand. Maka kemudian saudara, Honda, Toyota, Hyundai, macam-macam, saudara, itu tidak bisa produksi. Maka saudara, menteri kita langsung merayu Jepang. Sudahlah, pindahkan investasi kamu ke negara kami. Kami siapkan tanah, kami siapkan pakem-pakem, paket-paket kami siapkan. Bagaimana? Ayo pindah ke Indonesia, alihkan ke Indonesia. Saudara, apa kata Jepang? Oh, enggak bisa. Kenapa? Kami sudah setia janji sama Thailand. Saudara lagi susah, kita jangan tinggalkan. Saya waktu baca itu, saudara, waduh luar biasa, saudara. Jepang begitu sangat luar biasa. Ini ada orang yang di Jepang, dia pasti ngerti daripada saya, saudara. Luar biasa. Kami tidak bisa tinggalkan.
saudara lagi susah, kenapa kami tinggalkan? Kami tetap setia. Walaupun Thailand begitu sangat menderita, kami tetap setia kepada janji kami kepada Thailand, saudara. Maka Jepang, saudara, menjadi negara maju luar biasa, saudara. Kalau kita pikir-pikir, kenapa enggak dari dulu Indonesia memberikan kemudahan-kemudahan kepada Jepang untuk invest di Indonesia? Kenapa enggak dari dulu, saudara? Kenapa Jepang banyak invest ke sana, ke Thailand, saudara? Karena ada sesuatu, mungkin mereka lebih muda daripada kita, saudara. Dan pada waktu mereka susah, kita tawarkan, mari invest di sini. Enggak mau, saudara. Kenapa? Karena orang Jepang itu menjaga integritas mereka, saudara. Kita lihat sekarang di dalam ayatnya yang ke-13. Di dalam ayat ke-13 dikatakan, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon adalah uang, saudara. Saudara, kalau kita tidak bisa setia kepada soal-soal kecil, khususnya soal uang, maka uang itu akan jadi Tuhan kita, saudara. Tuhan itu Tuhan, uang itu uang. Tuhan bukan uang dan uang bukan Tuhan, saudara. Tapi kita seringkali tidak sadar bahwa uang itu bisa menjadi Tuhan kita, saudara. Dan kita sering tidak sadar bahwa kita sudah menjadi budak uang. Dan kita sudah mengabdi kepada uang, saudara. Kalau Tuhan panggil kita melayani pagi-pagi buta, saudara. Mungkin ada orang sakit, ada orang meninggal, saudara. Kita seringkali punya 1001 alasan untuk bilang enggak bisa. Saya bersyukur tadi malam, saudara. Saya ditelepon, saya lihat, wah, Pak Hoki ini jam 10 malam enggak pernah telepon saya. Kalau telepon ada sesuatu, saudara. Oh, deg-degan saya, saudara. Ternyata bukan suara Hoki, suara Andrew. Pak, kenapa Andrew? Mama Pak Hoki, Pak. Mama, kenapa? Sakit, Pak. Saya sudah ngerti, saudara. Kemudian di saat yang sama, itu jendela roboh, saudara, di atas. Kalau jatuh bagaimana? Saya cepat-cepat, secara darurat bereskan 5 menit, saya cepat-cepat. Pokoknya jangan sampai jam 1, sampai jatuh itu jendela. Kemudian saudara akhirnya apa? Akhirnya kemudian kita telepon Pak Ahong. Pak Ahong jalan dulu. Kemudian Pak Ahong telepon Pak Jili. Pak Jili cuma celana pendek sepan, saudara, ke rumah Pak Hoki sama istri Ibu Mui. Saya sangat terharu sekali melihat mereka. Dan juga saya telepon Pak Felix. Pak Felix cepat datang. Oke, saudara. Akhirnya kita sudah berkumpul di sana, saudara. Saya sangat bersuka cita. Kenapa, saudara? Karena ada pelayanan yang sulit. Tidak ada duitnya. Orang dalam keadaan begitu sangat susah, saudara. Kemudian datang. Saya melihat, saya sangat bersuka cita sekali melihat mereka, saudara. Kenapa? Karena bukan uang yang panggil, tetapi Tuhan yang panggil, melayani, saudara, pada malam-malam seperti itu. Dan mereka bersedia, saudara. Dan kemudian akhirnya saya melihat, sudah tidak ada. Kemudian kita panggil ambulan, kita kirim ke Nirwana. Kemudian kita didampingi oleh Andrew juga. Dan kemudian saya sedang persiapan, saudara. Telepon, aduh Pak, Mama Pak Hoki. Saya tinggalkan persiapan, saudara. Pergi dulu ke sana. Sampai rumah jam 1 pagi, saudara. Persiapan belum selesai. Sampai jam 3 pagi persiapan, enggak apa-apa, saudara. Kenapa? Karena disinilah, saudara, kamu punya doktrin kuat. Kamu jalankan tidak doktrin kamu. Kamu khotbah, memerintah orang. Kamu sendiri siap tidak diperintah oleh orang, saudara. Saya sangat bersyukur. Kenapa, saudara? Inilah gereja namanya, saudara. Inilah gereja. Saling peduli, saling tolong menolong, saudara. Saudara, kita bisa menjadi gereja yang kuat jikalau kita punya doktrin yang kuat, plus, saudara, menjalankan doktrin yang kuat itu, saudara. Baru bisa menjadi gereja yang kuat. Nanti kita akan menuju kepada gereja di Jalan Raja Wali, saudara. Saya harap, saudara, kita menjadi gereja yang betul-betul kuat, baik doktrin maupun secara kelakuan, saudara. Saudara, kalau misalnya di dalam pelayanan malam-malam seperti itu, saudara, kita seringkali ada 1001 alasan. Tapi kalau uang panggil kita, saudara, tidak ada alasan. Pasti bisa, saudara. Apa artinya? Berarti kita sudah mentuhankan uang, saudara. Yesus berkata, kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, tidak mungkin.
Kalau demikian maka kita pasti akan benci yang satu dan kita mengasihi yang lain, saudara. Kita bisa lebih mengasihi, kita bisa membenci kepada Tuhan. Dan kita bisa mengasihi uang, saudara. Itu sesuatu peringatan sangat besar sekali. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Satu kepada Tuhan, satu kepada uang, tidak bisa. Kita pasti akan benci yang satu. Dan kita akan mengasihi yang lain. Kalau kita membenci uang, kita akan mengasihi Tuhan. Kalau kita membenci Tuhan, kita mengasihi uang, saudara. Sedangkan dalam hukum Taurat yang pertama, saudara, dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku dan jangan menyembah yang bukan Tuhan, saudara. Saudara, uang itu bisa jadi Tuhan dan kita bisa menyembah kepada uang, saudara. Saudara, Tuhan itu bukan cuma marah bila kita tidak menyembah kepada Tuhan, saudara. Dia pasti marah kalau kita menyembah kepada yang bukan Tuhan, saudara. Tapi kita juga sedang menghancurkan diri sendiri. Itu maksud daripada ayat itu, saudara. Dan kemudian kita lanjut lagi ayat yang berikutnya, ayat yang ke-14. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Saudara, dicatat orang Farisi hamba-hamba uang itu. Saudara, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang berusaha menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Dan pada saat yang sama mereka sudah menjadi hamba uang. Atau uang sudah menjadi Tuhan mereka, saudara. Mengapa mereka sudah menjadi hamba uang, saudara? Dari mana kita tahu? Coba kita buka, saudara. Di dalam Lukas, kitab yang sama, pasal 20 ayat 47. Lukas 20 ayat yang ke-47. Mari kita baca bersama-sama. Ini adalah jawaban kenapa mereka sudah menjadi hamba uang, saudara. Lukas 20 ayat yang ke-47. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat, saudara. Mereka orang-orang Farisi secara tidak sadar, mereka adalah seorang rohaniwan, saudara. Tapi tujuan mereka adalah mencari uang, saudara. Seorang rohaniwan harusnya adalah mendekatkan umat itu makin dekat kepada Tuhan, saudara. Ada satu orang pendeta di Jakarta pada tahun 2007, saudara. Mau undang dia, saudara, 50 juta saja tahun 2007. Pasang tarif begitu tinggi, saudara. Kenapa dia pasang tarif begitu tinggi? Karena, saudara, dia bergaya hidup sangat tinggi sekali. Hidup sangat mewah luar biasa, saudara. Maka dia pasang tarif begitu tinggi, saudara. Nah, dengan begitu dia bukan lagi hamba Tuhan, tapi dia adalah hamba uang, saudara. Sekarang masih laku? Enggak laku. Kasih gratis juga enggak mau, saudara. Enggak mau sekarang. Kenapa? Karena korbannya gitu-gitu aja, saudara. Kenapa? Dia menjadi seorang hamba uang, bukan hamba Tuhan, saudara. Dan di dalam ayat yang ke-15, mari kita lihat sejenak lagi. Di dalam ayat yang ke-15, Lukas pasal yang ke-16. Lalu dia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Saudara, setelah berkata demikian Yesus, saudara, sebelumnya, maka orang-orang Farisi mencemooh Yesus Kristus. Mereka, orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Kemudian mereka malah mencemooh Yesus, saudara. Kenapa? Karena mereka tersindir oleh perkataan Yesus. Karena mereka sadar, saudara, kami adalah hamba Tuhan. Tapi sebetulnya mereka adalah hamba uang, saudara. Maka Yesus berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kamu pasti cinta kepada yang satu dan kepada benci yang lain. Tapi karena mereka mencintai uang, maka mereka, saudara, mau tidak mau, mereka harus benci Tuhan, saudara. Tapi tidak terang-terangan ngomong benci Tuhan, saudara. Kalau mereka memikirkan uang, saudara, mana mungkin mereka memikirkan Tuhan. Yang mereka ingat hanya hukum-hukum Taurat. Tetapi mereka tidak ingat kepada Tuhan yang memberikan hukum Taurat kepada mereka. Maka tak heran, saudara, Yesus mencela mereka karena mereka sudah banyak salah tafsir Taurat.
mereka malah benci kepada Yesus. Saudara, sebenarnya saudara, celaan Yesus kepada mereka itu sama dengan celaan Allah kepada mereka. Yesus berkata, mengutip nubuat kitab Nabi Yesaya. Kita lihat di dalam Matius pasal 15 ayat 7 sampai 9. Matius pasal 15 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Yesus mengutip perkataan Nabi Yesaya. Inilah kutipan dia. Matius pasal 15 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara, itu adalah sesuatu yang Yesus tegur mereka, celak mereka. Munafik kamu, betullah nubuatan Nabi Yesaya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, kata Tuhan. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Saudara, mereka tahu bahwa Allah di dalam perjanjian lama mencela nenek moyang mereka. Dan Yesus juga itu mencela mereka yang perbuatannya saudara sama dengan perbuatan nenek moyang mereka. Tetapi kemudian saudara, mereka bukannya terima kasih sama Yesus. Mereka malah benci Yesus saudara. Maka ndak heran saudara, kalau kita punya dua tuan, uang dan Tuhan saudara, maka kita pasti akan cinta yang satu dan membenci yang lain. Saudara, di dalam ayat ke-15 tadi kita sudah baca saudara. Lalu kemudian Yesus katakan bahwa mereka sudah menjadi hamba uang, tetapi kamu masih berani membenarkan diri di hadapan orang. Tetapi Allah tahu isi hati mereka. Mereka bisa kelabui orang dengan jubah agama. Orang kagum sama mereka. Tapi Allah saudara sangat benci kepada mereka. Kenapa? Karena mereka munafik saudara. Mereka begitu memegang teguh hukum Taurat hanya secara lahiriah. Sehingga mereka tidak mengerti arti sesungguhnya dari hukum Taurat saudara. Kenapa? Karena mata mereka sudah dibutakan oleh uang. Saudara, uang itu bisa membutakan mata saudara. Berapa banyak anak-anak dapat warisan saudara, saling bunuh satu sama lain. Saudara loh, sekandung. Begitu dapat warisan saudara, udah puas, saling bunuh satu sama lain. Kenapa saudara? Karena uang saudara. Karena uang itu bisa membutakan mata manusia saudara. Saudara, kalau punya warisan banyak-banyak, coba pikir baik-baik saudara. Itu warisan buat apa saudara? Waktu saudara warisan kepada anak, pikir ini siap atau tidak saudara. Saya bersyukur udah punya warisan saudara dari orang tua saya, bersyukur. Kenapa? Orang tua miskin, sehingga nggak perlu ribut-ribut saudara. Berapa banyak orang mendapat warisan ribut nggak habis-habis, bahkan saling bunuh saudara. Kenapa? Karena uang itu bisa membutakan mata. Saudara, di dalam ayat yang ke-16 mereka sudah menjadi hamba uang, tetapi berusaha masuk dalam kerajaan Allah. Coba kita lihat lagi ya, di dalam ayat yang ke-16, Lukas pasalnya yang ke-16. Ini ayat-ayat yang boleh kata tidak mudah saudara. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan, dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Saudara, mereka itu sudah menjadi hamba uang, tapi juga berusaha masuk dalam kerajaan Allah. Tidak mungkin saudara. Kenapa? Karena hukum Taurat terjelas tertulis, tidak boleh ada lain, tidak boleh ada Allah lain. Dan mereka sudah jadikan uang sebagai Allah lain saudara. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-17 dikatakan bahwa lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal saudara. Saudara, semua yang tertulis dalam hukum Taurat itu tidak bisa dibatalkan. Kenapa? Karena hukum Taurat itu berasal dari Tuhan saudara. Saudara harus mengerti, bagi Tuhan saudara memberi hukum Taurat kepada manusia itu lebih besar saudara daripada Tuhan itu mencipta langit dan bumi. Kenapa saudara?
Tuhan mencipta langit dan bumi. Cukup ngomong satu kata, jadilah, maka jadi saudara. Tapi Tuhan waktu dia memberikan hukum Taurat begitu sangat banyak sekali saudara. Sangat banyak sekali. Lebih banyak daripada mencipta langit dan bumi. Maka kesimpulannya saudara, langit dan bumi lebih mudah lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal saudara. Dan di dalam ayat ke-18 Yesus berkata, ini yang gak enak saudara. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, dia berbuat zina. Saudara, kenapa Yesus katakan kalimat ini? Kan gak nyambung saudara. Dari ngomong soal uang, dari ngomong soal mamon dan Tuhan, tiba-tiba ngomong soal cerai saudara. Kan gak nyambung saudara. Pertanyaannya, kenapa Yesus katakan kalimat itu? Karena orang-orang Farisi bukan saja sudah menjadi hamba uang, tetapi mereka masih berani membenarkan diri di hadapan manusia. Dan mereka juga lakukan saudara, cerai dengan mudah. Dan kemudian kawin lagi juga dengan mudah saudara. Saya ulang saudara, mereka sudah jadi hamba uang, mereka masih berani membenarkan diri di hadapan manusia. Dan mereka lakukan saudara, cerai dengan mudah. Dan kawin lagi juga dengan mudah saudara. Kenapa? Karena mereka mendapatkan dukungan dari hukum Taurat Musa. Padahal saudara, Yesus ingatkan mereka. Kita lihat di dalam Kejadian 2:24. Bagi saudara yang sudah menikah, ingat-ingat ayat ini. Kejadian 2 ayat yang ke-24. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Itu sudah jelas sekali, sudah menjadi satu dan tidak bisa dipisahkan saudara. Tetapi mereka mendapatkan dukungan dari siapa? Dari hukum Musa saudara. Mereka mencoba membela diri. Cerai, boleh dong. Yesus boleh, siapa bilang gak boleh? Musa bilang boleh lu, boleh. Saudara, kemudian Yesus menegur mereka dengan tegas sekali saudara. Kenapa Musa membolehkan kamu cerai? Kita lihat saudara di dalam Matius pasal 19 ayatnya yang ke-8. Matius pasal 19 ayatnya yang ke-8. Kita baca saudara Matius 19 ayat yang ke-6 dan yang ke-8. Matius 19 ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-8. Sudah menemukan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kemudian ayat ke-8. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tapi sejak semula tidaklah demikian. Saudara, mereka bilang, Musa bilang boleh cerai, tidak apa-apa. Asal keluarkan surat cerai. Kemudian Yesus bilang, karena ketegaran hatimu, karena kekakuan hatimu, kamu minta cerai. Ya sudah, Musa izinkan saudara. Tapi sejak semula itu tidaklah demikian saudara. Saudara, banyak orang menggunakan ayat-ayat untuk mendukung kemauan dia yang jahat saudara. Mereka bilang, Musa keluarkan surat cerai kok, boleh. Kenapa kamu bilang gak boleh? Yesus bilang, karena ketegaran hati kamu, kaku banget kamu saudara. Kenapa Musa keluarkan surat cerai? Daripada tidak diatur, mendingan diatur saudara. Cerai tanpa surat itu bisa kacau balau gak diatur saudara. Bagaimana dengan warisan dan sebagainya. Maka saudara, karena ketegaran hatimu, daripada tidak diatur, mendingan diatur saudara. Di dalam sumpah pernikahan Kristen, jelas saudara, satu laki untuk satu istri, dan satu istri untuk satu laki saudara. Tetap setia dalam keadaan apapun juga. Sehat, sakit, senang, susah, kaya, miskin, itu harus tetap setia saudara. Kalau saudara sebelum nikah, pikir baik-baik. Siap enggak tanggung resiko saudara? Jangan cuma saat senang, setia. Saat miskin, dah setia saudara. Saat sehat, setia. Saat sakit itu tidak setia. Maka dalam sumpah Kristen saudara, jelas, setia. Baik dalam keadaan miskin
maupun kaya. Baik dalam keadaan senang maupun susah. Baik dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, saudara. Itu bicara soal kesetiaan, saudara. Saudara, dalam soal kesetiaan terhadap pasangan saja, saudara, itu tidak bisa dipercaya. Bagaimana mungkin Tuhan kasih kepercayaan dalam hal yang lebih besar, saudara? Dua, saudara, dalam uang setia atau tidak? Dalam pasangan setia atau tidak, saudara? Kalau dua itu, saudara, tidak setia. Bagaimana Tuhan kasih hal yang lebih besar? Namanya adalah kekayaan rohani, saudara. Saudara, bagaimana ya kalau salah seorang itu ngotot minta cerai, saudara? Apakah yang diceraikan itu tidak boleh nikah lagi? Saudara, itu bagi saya, saudara, pertanyaannya, kenapa sih mesti cerai, saudara? Mesti tanya dulu, kenapa cerai? Ada apa sebenarnya, saudara? Semua orang harus introspeksi, saudara. Kenapa? Karena cerai, saudara, terjadi karena soal-soal yang kecil-kecil, saudara. Ada istri cerewet banget, saudara. Aduh, udah tahan, udah cerai ya, saudara. Itu kecil, saudara. Udah tahu dulu mau nikah, ceweknya cerewet. Kenapa kamu nikahin? Nah, itu adalah salib kamu kalau begitu. Udah tahu cerewet, kenapa kamu nikahin? Udah nikah, ya sudah, kamu jaga terus, saudara. Ada cerita konyol, saudara. Ada seorang suami punya istri cerewet banget, saudara. Dia kesel, saudara. Kemudian dia rencana bunuh. Kemudian bagaimana caranya, saudara? Kemudian waktu di sebuah sumur dijorokin, saudara, istrinya nyemplung ke sumur. Wah, dia bangga, saudara. Sudah terlepaskan penderitaan saya punya istri cerewet, saudara. Tidak lama kemudian, saudara, dari dalam sumur keluar jin, saudara. Keluar jin. Wah, kaget. Terus kemudian si jin tanya, kamu habis ngapain istri kamu? Saya cemplungin ke sumur karena cerewet. Kemudian apa kata jin, saudara? Gue juga nggak tahan, makanya gue keluar dari sumur, katanya, saudara. Itu soal kecil sebenarnya, saudara. Maka jadi istri ya, tolong jangan terlalu cerewet, saudara. Nanti cemplungin, saya nggak tanggung jawab, saudara. Saudara, karena soal-soal kecil, cerewet lah, maka kemudian akhirnya menjadi cerai, saudara. Bukan karena soal-soal yang besar, saudara. Maka saudara, kalau soal yang kecil, saudara, kita tidak setia. Punya istri, kita tidak setia. Punya suami, kita tidak setia, saudara. Bagaimana Tuhan bisa percayakan soal-soal yang besar, saudara? Maka Yesus, saudara, memberikan dua contoh pelajaran tentang kesetiaan. Pertama adalah setia dalam hal uang. Kedua, setia dalam hidup pernikahan, saudara. Uang, suami atau istri adalah harta, tetapi bukan harta yang terbesar, saudara. Kalau kita setia sama dua hal ini, saudara, maka kita baru bisa setia kepada soal-soal yang besar, saudara. Saudara, maukah kita belajar setia, saudara, sama dua hal ini? Terhadap uang kita setia, terhadap pasangan kita setia, saudara. Sesuai dengan apa yang baru kita baca, saudara. Ini 2 poin, saudara. Kalau kita bisa setia, saudara, maka Tuhan akan berikan kita kepercayaan yang lebih besar lagi, saudara. Saya teringat ya sama pendeta Dawis, saudara. Waduh, ini kakaknya Ibu Elina. Dulu waktu dia jadi mahasiswa. Dan kemudian saya mampir ke kosan dia, saudara. Begitu ngelihat kosannya, buset, miskin amat orang ini ya. Kosnya kecil, saudara. Barangnya banyak banget. Itu kamar persis kapal pecah, saudara. Buset, miskin amat si Dawis ya. Begitu saya Palembang, ternyata bukan orang miskin, saudara. Papa mamanya lumayan berada, saudara. Tapi kemudian kenapa dia begitu? Waktu saya coba nilai-nilai, saudara, kenapa? Karena dia belajar, saudara. Dengan uang seadanya, dia berjuang, saudara. Modal dia cuma satu, saudara. Itu mobil kuda warna merah ati, saudara. Cuma itu modal dia, saudara. Dan dia belajar setia kepada soal-soal yang kecil, saudara. Dengan uang, dia berjuang mati-matian. Sampai waktu itu, gue keluarin duit lah, kasihan sama temen yang miskin ini, saudara. Untung saya gak kasih duit, saudara.
kalau enggak lu menghina gua lu katanya. Saudara, belajar setia. Saudara punya uang sedikit, belajar setia. Saudara punya uang banyak, belajar setia kepada Tuhan, saudara. Saudara dikasih istri, setia kepada istri. Saudara dikasih suami, setia kepada suami. Saudara dikasih pelayanan, setia kepada pelayanan. Saudara dikasih tugas tanggung jawab, setia kepada tugas tanggung jawab, saudara. Pelan-pelan Tuhan akan berikan hal-hal yang besar, saudara. Dan betul saja, saudara, Pendeta Dawis, yang saya kira miskin itu, saudara. Oh, dikasih kepercayaan besar. Pegang Jogja dan pegang Solo, saudara. Kenapa? Karena dari soal yang kecil dia setia. Saya mengambil ilustrasi dia, saudara. Kenapa? Saya saksi matanya. Dan saya rasanya dia layak untuk dijadikan sebagai soal ilustrasi yang baik, yang memotivasi kita sekalian, saudara. Maukah kita belajar setia pada hal-hal kecil? Nanti Tuhan akan berikan kepada kita, saudara, hal-hal yang besar, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus memberikan pengertian kepada kami. Dan bukan cuma pengertian, tapi juga kesetiaan kepada Tuhan. Di dalam hal apapun juga kami pingin setia. Baik hal-hal yang kecil-kecil kami setia kepada Tuhan. Dan kami siap menerima hal-hal yang besar jikalau Tuhan berkenan memberikannya kepada kami. Biarlah firman pada hari ini menegur kami, mengubahkan kami, dan menjadikan kami sebagai seorang Kristen yang sejati, yang setia kepada Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin.